Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 656, memindahkan awan ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara gunung-gunung, saat raungan satu demi satu bergema di langit dan bumi, satu demi satu gunung juga runtuh satu demi satu. Adegan pertarungan keduanya sangat megah. Di satu sisi, galaksi emas di bawah kaki Ye Chen bersinar terang, seperti bintang berkumpul, menyilaukan. Di satu sisi, lautan roh mendalam Jining Xuang sangat indah, dengan awan tiga warna berkumpul di dalamnya, dan bunga teratai bermekaran di dalamnya, meluap dengan aura warna-warni, menguraikan gambar yang indah dan bergerak. Dengan cara ini, kehampaan itu dibagi menjadi dua dunia oleh galaksi emas dan lautan roh misterius, saling serang dan menolak untuk menyerah. Pertempuran yang luar biasa seperti itu jarang terjadi di dunia. Para biksu yang masih mengutuk di kota kuno sudah mengejar mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat, karena takut tertangkap setelahnya jika mereka tidak melakukannya. Perhatian! Jining Xuang, tubuh roh misterius, dan Qin Yu, tubuh suci kuno, bertarung di pegunungan Huntian. Segera, berita seperti itu menyebar ke seluruh Southern Chu seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Dan hal ini, mereka yang akan menonton penculikan mengubah arah mereka satu demi satu di tengah penerbangan. Mereka lebih bersedia untuk menonton pertempuran tiada taraf ini daripada adegan di mana penculikan itu adalah tebusan. Apa? Qin Yu muncul. Orang-orang kuat yang membentuk tim untuk menangkap Ye Chen bergerak satu demi satu, dan bergegas menuju pegunungan Huntian. Ada apa? Mengapa Jining Xuang keluar? Anak itu tidak menghancurkannya. Zhong Jiang dan yang lainnya tercengang saat mendapat kabar itu. Kemarin dia ada di keluarga situ, dan sepertinya ada sesuatu yang terjadi selama ini. Leluhur Tianzong merenung, dia masih meremehkan cara tubuh roh misterius. Sekarang Jining Xuang telah melarikan diri, akan sulit untuk menangkapnya kembali. Hong Chengsui menarik napas dalam-dalam. Qin Yu, biarkan aku melihat kemana kamu pergi kali ini. Orang-orang kuat dari Sekte Zeng yang telah keluar, dan ada sejumlah besar dari mereka. Ada 9 tetua tertinggi tingkat leluhur, dan lusinan lainnya. Yang terlemah semuanya ada di surga ke-9 di alam Netherworld. Kamu masih berani keluar. Setelah King Yunzong mendapat berita, dia juga mengirim sejumlah besar orang kuat, dan pertempurannya tidak kalah dengan pertempuran di Sekte Zengyang. Kami sedang mencarimu. Seberkas cahaya terbang keluar dari aula utama Sekte Heng Yue, dan setelah diperiksa lebih dekat itu adalah Yin Ziping, ekspresinya agak lucu. Kami muncul bersama hari ini, menyelamatkanku dari masalah mencarimu satu persatu. Engah, engah. Darah dalam kehampaan terus mengalir. Di pegunungan Huntian, Ye Chen dan Jining Xuang bertarung selama lebih dari 500 ronde, dan pertempuran sudah mulai sengit. Memang benar Jining Xuang adalah garis keturunan dari legenda yang tak terkalahkan, dan kartu trufnya sering muncul, yang telah menyakiti Ye Chen berkali-kali. Adapun Ye Chen, sampai sekarang, dia belum menggunakan teknik rahasia yang dikenal Jining Xuang, seperti 8 diagram Huayun, Yin Yang Wuji, Gangqi bawaan Zhou Ao, Taiji Yantian Liu Yi, Feng Shen Jueni Feng. Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatan supernatural ini dan tidak menggunakannya adalah karena dia tidak ingin Jining Xuang menebak identitas aslinya. Ya, dia memiliki keberatan, dan dia tidak dapat menggunakan kartu hall-nya tanpa beban seperti Jining Xuang, karena tidak hanya Jining Xuang di sini, tetapi juga banyak penonton, dan identitasnya belum dapat dipublikasikan. Selain itu, dia sangat memahami bahwa meskipun dia menggunakan banyak kartu hall, akan sulit untuk mempertahankan Jining Xuang, karena mantan pacarnya tidak kuat pada umumnya. 9 roh mendalam surga dilarang. Saat dia bermeditasi, Jining Xuang menggunakan teknik rahasia lagi, dan tirai tipis yang menutupi langit runtuh. Buka untukku. Ye Chen tidak mundur tetapi maju, darahnya naik, dan dia menembus tirai tipis yang tergantung dari langit. Cermin roh mendalam 9 surga. Setelah pukulan keras, Jining Xuang dengan cepat mencubit sidik jarinya, dan segera, sebuah cermin spiritual besar dengan tinggi 100 kaki dan lebar 30 kaki muncul.
Dan yang paling aneh adalah Jining Suang benar-benar menjadi orang di cermin, berdiri di cermin besar seperti peri. Melihat Ye Chen lagi, ketika Jining Suang mencubit sidik jarinya, dia sudah tahu teknik rahasia apa yang akan dia gunakan, tapi apakah itu cermin roh mendalam 9 surga? Selama 3 kompetisi besar, untuk memecahkan teknik rahasia yang aneh, dia terpaksa menggunakan guntur langit terlebih dahulu, dan bekerja sama dengan formula Feng Shen Ni Feng untuk memecahkan cermin spiritual yang aneh. Sekarang, melihat cermin roh mendalam 9 surga selamat tinggal, dia masih merasa cukup emosional. Aku bukan lagi Ye Chen pada hari itu. Melihat kehampaan di seberangnya, Ye Chen mencibir dan mengeluarkan tombak kaisar penyihir. Tiba-tiba, keadaan pikiran Ye Chen jernih, dan pada saat berikutnya, dia mulai menjalankan Chaos Promise Way berbagai metode rahasia diseduh satu demi satu. Maka, moralnya jelas. Selama 3 kompetisi besar, dia menggunakan Tianlei dan Feng Shen Jue, tetapi sekarang dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan. Karena saya telah menghadapi cermin roh mendalam 9 surga, saya secara alami tahu keanehannya. Jika Anda ingin memecahkannya, cara termudah dan paling langsung adalah menghancurkannya dengan kekuatan absolut, dan dengan kekuatan absolut ini, serangan kelompok secara alami tidak akan berhasil. Satu serangan dapat memiliki efek yang tidak terduga. Namun, tidak peduli seberapa kuat ult serangan tunggal, akan sulit untuk menembus cermin roh mendalam 9 surga tanpa guntur surgawi yang mendominasi untuk membantu dalam pertempuran. Oleh karena itu, Ye Chen memikirkan Chaos Wuji Dao. Dia ingin menggabungkan banyak serangan besar serangan tunggal bersama-sama, sehingga kekuatan serangan besar serangan tunggal itu dapat ditumpangkan. Meskipun 1 atau 2 serangan besar serangan tunggal tidak sekuat itu sebagai Tianlei yang sombong, tetapi jika ada lebih banyak metode rahasia yang dicampur, kekuatannya akan sebanding dengan Tianlei. Bersenandung. Bersenandung. Tombak pertempuran Kaisar Penyihir masih bergetar, mungkin tidak mampu menahan tekanan, seolah hendak runtuh. Di sini, mata indah Jining Suang sedikit menyipit, dan masih ada cahaya misterius di matanya. Dia menatap Ye Chen, seolah dia bisa melihat Taoisme misterius yang bekerja di tubuh Ye Chen. Teknik rahasia macam apa ini? Itu benar-benar dapat mengintegrasikan banyak kekuatan gaib. Kejutan di mata indah Jining Suang tidak tersamarkan. Meskipun jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tombak. Jari roh mendalam 9 surga. Berpikir di dalam hatinya, Jining Suang telah mengangkat lengan gioknya, mengulurkan jari hijaunya, lalu menunjuk ke arah Ye Chen. Zeng. Segera, cahaya jari yang tak tertandingi ditembakkan seperti cahaya dewa. Dengan kekuatan cermin roh mendalam 9 surga, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali, menembus kehampaan sepanjang jalan, dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang menghancurkan. Ye Chen mencibir, dan mengambil langkah maju. Tombak pertempuran Kaisar Penyihir yang gemetar terlempar keluar olehnya dengan keras. Itu seperti cahaya dewa hitam, menembus ruang kosong sepanjang jalan, dan kekuatannya juga sangat kuat. Mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat? Di bawah, semua orang menatap kehampaan dengan saksama, menyaksikan cahaya jari dari barat dan tombak Kaisar Penyihir dari timur. Di bawah tatapannya, keduanya sangat dekat, satu hitam dan satu putih, bahkan hitam dan putih. Itu adalah mempesona. Ledakan. Dengan raungan yang mengejutkan, tombak hitam dan jari putih itu bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tiba-tiba, ruang itu meledak, dan lingkaran cahaya menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi. Di 4 arah timur, barat, utara, selatan, ada puncak gunung megah yang terhalang oleh lingkaran itu. Halo seperti tahu potong. Klik. Segera, suara kecil dan tajam menjadi sangat jelas, ujung jari Jining Suang yang terbelah dan dihancurkan oleh tombak hitam. Bersenandung. Kekuatan tombak hitam itu tak tertandingi, itu menghancurkan jari, menembus kehampaan sepanjang jalan, dan menembus cermin roh mendalam 9 surga. Klik. Ada suara renyah lainnya, dan cermin roh mendalam 9 surga Jining Suang ditembus di tempat, dan Jining Suang, yang ada di dalamnya, juga mengalami serangan balik yang mengerikan dan mundur dari cermin. Itu benar-benar menerobos. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, kalau begitu Qin Yu benar-benar luar biasa. Aku masih meremehkannya. Mulut Jining Suang berdarah, dan menatap Qin Yu, keterkejutan muncul di matanya yang indah untuk pertama kalinya.
Cermin roh mendalam 9 surga adalah metode terlarang yang luar biasa di antara 9 metode terlarang dari tubuh roh misterius. Dia dapat berubah menjadi seseorang di cermin, dan semua serangan eksternal akan dipantulkan olehnya, dan serangannya juga akan melewatinya. Berkahnya lebih dari beberapa kali lebih kuat. Pada saat ini, dia sedang kesurupan untuk sesaat. Dia hanya menggunakan cermin roh mendalam 9 surga 2 kali, tetapi dia telah dilanggar 2 kali, sekali di kompetisi besar Sanzong, oleh Ye Chen, dan kali ini, oleh Qin Yu. Kesombongannya, seperti hari itu, banyak terhapus. Apalagi yang bisa diandalkan. Menghadapi kehampaan, kepala Ye Chen tergantung di langit berbintang yang luas, kakinya berada di galaksi emas, tombak kaisar penyihir di tangan kirinya, dan pedang naga tirani di tangan kanannya. Berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah jatuh, dia menginjaknya. Ji Ningsuang terdiam, hanya dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak ada segel, tetapi 2 kepulan asap biru terbang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi 2 Ji Ningsuang lainnya di kiri dan kanan tubuhnya. 1 Ki mengubah 3 kemurnian. Di bawah, mata penonton tiba-tiba cerah, saya mendengar bahwa 1 Ki mengubah 3 kemurnian dalam tubuh roh misterius begitu misterius dan mencapai surga, dan hari ini saya bisa melihatnya, sungguh luar biasa. 3 lawan 1, Qin Yu mungkin akan kalah. Sulit dikatakan. Seseorang mencubit janggutnya dan bergumam, di masa lalu, Qin Yu memilih tubuh sejati Tai Yin dan tubuh Xuan Ling tanpa kekalahan, yang menunjukkan betapa tirani kekuatan tempurnya. Bukan untuk apa-apa. 1 nafas mengubah 3 pembersihan. Di sini, Ye Chen memandangi ketiga Ji Ningsuang dan tidak bisa menahan senyum, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak bisa tidak memikirkan 3 kompetisi besar, ketika dia hampir menderita kebencian di bawah serangan 3 Ji Ningsuang, dan akhirnya bertahan dengan bantuan banyak metode rahasia seperti formasi 8 diagram, energi stelar bawaan, dan cloning pantom. Batas waktu. Selain itu, selama periode waktu itu, dia juga berhasil mempelajari teknik rahasia yang menentang surga ini, tetapi karena darahnya, dia tidak dapat melakukannya dengan sempurna dibandingkan dengan Ji Ningsuang, dia hanya dapat memadatkan tubuh Tao. Metode rahasia ini bagus. Ye Chen masih berjalan, tersenyum santai dan percaya diri. Sepertinya dia punya cara untuk menghadapinya, kalau tidak dia tidak akan begitu tenang. Di bawah, para penonton bergumam. Saat berikutnya, sudut mulut mereka berkedut hebat. Dalam kehampaan, ketiga Ji Ningsuang membunuh mereka dengan momentum yang kuat. Melihat Ye Chen lagi, dia berjalan, tersenyum, dan tiba-tiba berbalik. Lari. Ya, dia kabur, dan ibunya berlari lebih cepat dari kelinci. Chapter 657, Kabur dari Kung Fu. Dengan baik. Melihat Ye Chen menoleh dan melarikan diri, para penonton membuka mulut mereka, tetapi tidak bereaksi untuk beberapa saat. Semua orang belum berbelok. Beberapa detik yang lalu, Ye Chen, yang menggantungkan langit berbintang yang luas di atas kepalanya dan menginjak galaksi emas, begitu tenang dan tenang menghadapi ketiga Ji Ningsuang, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, pikirnya bahwa Ye Chen cukup percaya diri. Siapa yang mengira bahwa dewa pembunuh yang terkenal akan memberi mereka pembalikan yang begitu besar? Saya sangat percaya kejahatan Anda. Kalimat ini muncul di benak semua orang. Kemana harus pergi? Di atas langit virtual, ketiga Ji Ningsuang masing-masing menginjak langkah misterius dan bergegas menuju Ye Chen. Sejujurnya, Ji Ningsuang tidak berharap Ye Chen melarikan diri, baru saja, bahkan jika dia percaya pada kejahatan Ye Chen, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan melarikan diri. Lihat Ye Chen lagi, orang yang berlari sangat cepat. Mereka yang dipukuli, digulingkan dan dirayapi, sama sekali tidak ada gambaran dewa pembunuh. Ledakan, ledakan. Suara menderu berangsur-angsur menjauh dari sini. Memalingkan muka, sosok malu Ye Chen sangat menarik perhatian. Di belakangnya, ketiga Ji Ningsuang seperti 3 pelangi ilahi. Dimanapun mereka lewat, gunung dan gunung runtuh. Ji Ningsuang sedikit kehabisan napas. Awalnya, dia ingin memanfaatkan jumlah orang untuk menangkap Ye Chen dan memukulinya. Untungnya, pria itu bukan hanya yang terbaik di dunia dalam kungfu yang tak tahu malu, tetapi juga kecepatan pelarian ini tak tertandingi di dunia. Dangtang membunuh dewa, apakah dia kabur begitu saja? Suara Ji Ningsuang dingin dan halus. Mengejar aku. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa malu-malu. Dia dapat memecahkan cermin roh mendalam 9 surga Ji Ningsuang,
dan dia juga dapat memecahkan metode rahasia Qi mengubah Sanxing ini, tetapi pada saat itu, dia harus membuka banyak kartu. Masalahnya adalah, dia telah bertahan begitu lama tanpa mengungkapkan kartu hall itu, dan sekarang dia secara alami tidak akan mengungkapkannya dengan mudah. Metode rahasia untuk mengubah 3 pembersihan dalam satu nafas terlalu misterius. Jika 3 Jining Suang dengan kekuatan yang sama tidak melakukannya jika dia tidak memindahkan kartu hall itu, dia tidak akan bisa menunjukkannya. Tentu saja, Jining Suang tidak bisa mengalahkan Jining Suang dengan kekuatan tempur puncak. Meskipun metode rahasia untuk mengubah 3 pembersihan menjadi satu Qi itu misterius, itu memiliki batas waktu, dan yang dia tunda adalah kali ini, ketika waktu untuk metode rahasia ini habis, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah 3 kompetisi besar, tanpa batasan arena pertempuran, dia dapat melarikan diri sesuka hati, dan dia yakin Jining Suang tidak akan dapat mengejarnya. Faktanya adalah seperti yang dia pikirkan, meskipun keterampilan gerakan Jining Suang misterius, mereka tidak secepat teknik berjalan ilahi Taixu Ye Chen. Ini adalah metode melarikan diri yang diteruskan kepadanya oleh Taixu Gulong, dan Ye Chen menggunakannya dengan sangat terampil. Ledakan, gemuruh. Begitu keduanya mengejar dan melarikan diri, gunung-gunung yang mereka lewati mengalami bencana besar, hampir runtuh satu demi satu. Pemandangan di sini agak megah, sehingga beberapa biksu terdekat yang sedang berlatih di pegunungan dalam dan hutan tua merasa terganggu dan malu. Membunuh Dewa Qin Yu diburu oleh tubuh roh misterius. Segera, berita semacam ini menyebar dari Dongyue ke Sishu, dari Sishu ke Nanjiang, dan dari Nanjiang ke Beiyuan seolah-olah telah menumbuhkan sayap, sehingga dalam 1/4 jam, menyebar ke seluruh Chu Selatan, dan kemudian menyebar dari Southern Chu ke seluruh Great Chu. Seharusnya tidak. Dengan kekuatannya, tidak mungkin mengalahkan Jining Suang. Setelah mendengar berita itu, leluhur keluarga Situ tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia juga bukan lawan Ye Chen. Di samping, Gu Santong, yang masih menggambar polanya, mengumpat dengan marah. Inspeksi visual, anak itu tidak boleh menahan kentut yang baik. Di samping, Taois Wuya mengelus janggutnya dan mengatakan sesuatu yang berarti. Engah, engah, engah. Di sini, di punggung Ye Chen, 3 noda darah muncul satu demi satu. Namun, ini adalah luka ringan baginya, dia adalah tubuh suci kuno, tubuh fisiknya mendominasi, dan ketahanannya bahkan lebih luar biasa, hanya masalah waktu sebelum lukanya sembuh. Di sisi lain, Jining Suang, yang berada di belakangnya, tampak sedikit mendesak, dan semua jenis kekuatan gaib dan rahasia tabu muncul satu demi satu. Dia sangat menyadari kekurangan metode rahasia untuk mengubah 3 pembersihan menjadi satu nafas, dan dengan kultivasinya saat ini, sangat sulit baginya untuk bertahan selama 1 jam. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan jam ini untuk menyusul Ye Chen. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah setelah pengejaran ini, dengan kecepatannya, dia gagal mengejar. Berpikir di dalam hatinya, dia menjentikkan lengan bajunya dengan kasar. Kemudian, jimat ungu emas melesat ke udara seperti sinar cahaya ilahi. Hari terlarang. Mengikuti omelan lembutnya, jimat ungu emas bersinar terang, dan menjadi lebih besar dalam sekejap, dan menjadi lebih besar dari biasanya. Bergantung pada Ye Chen, yang masih melarikan diri, seluruh tubuhnya membeku, merasa seolah-olah dia telah melangkah ke rawa, dan dia membawa gunung di punggungnya, dan hampir berlutut di tempat. Sial, dia masih memiliki gantungan. Ye Chen mengertakkan gigi, dan tanpa sadar melirik jimat ungu emas yang tergantung di langit di atas ketiadaan. Jimat itu membawa kekuatan segel, bahkan darahnya mereka semua ditekan kembali ke Laut Pil. Jari roh mendalam 9 surga. Segel roh mendalam 9 surga. Pada saat ini, 2 tubuh Dao Jining Suang bergegas ke arahnya, menusuk tubuh Ye Chen dengan 1 jari, dan membalik Ye Chen dengan 1 telapak tangan. 9 roh mendalam surga, dilarang. 9 roh mendalam surga, Zen. 9 roh mendalam surga, hancurkan. Sebelum Ye Chen menstabilkan sosoknya, ketiga Jining Suang mengelilingi Ye Chen, dan 3 kata acuh tak acuh yang terdengar seperti suara alam diucapkan dari 3 mulut, dan 3 metode rahasia lainnya dilemparkan bersama. Segera, formasi besar yang aneh muncul di bawah kakinya, memenjarakan Ye Chen, dan kemudian bunga teratai besar dengan ukuran 5 kaki muncul, dan Ye Chen berada di tengah teratai. Saya melihat bahwa kelopak teratai sebening kristal, indah dan tanpa cacat,
membungkus ke tengah satu demi satu, seolah-olah akan menjadi kuncup bunga, dan ki tiga warna yang memancar terus melenyapkan dan melarutkan ki dan darahnya. Sial, ini teknik rahasia lagi. Ye Chen mengutuk diam-diam. Dia masih ingat bahwa selama 3 kompetisi besar, dia diperlakukan dengan buruk oleh teratai aneh ini, dan karena sangat tertekan, dia terpaksa menggunakan metode rahasia pengorbanan surgawi Liu Yi, dan baru kemudian dia mendapatkan kekuatan tempur yang kuat, menerobos masuk satu pukulan. Sekarang, terjebak dengan metode rahasia ini lagi membuatnya sangat kesal. Aku bukan Ye Chen saat itu. Dengan mendengus dingin, Ye Chen dipaksa kembali ke danhai ki dan darah, dipaksa keluar dari lubang roh, dituangkan ke meridian seluruh tubuh, dipenuhi dengan pori-pori, dan bangkit seperti api pada umumnya. Buka untukku. Ye Chen memarahi dengan dingin, dan membuka sedikit kelopak yang terbungkus. Buka untukku. Terdengar lagi dengusan dingin, dan retakan mulai muncul di kelopak yang terentang. Buka untukku. Raungan ketiga terdengar, dan teratai besar dihancurkan olehnya. Seperti naga, dia berputar, meratakan langit dengan telapak tangannya, dan menyapu kehampaan. Ketiga Jining Suang, yang telah menderita serangan balik, terkejut kembali tempat. Engah. Engah. Selama retret, 2 tubuh Tao Jining Suang berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang. Saya tidak tahu apakah itu karena serangan balik dari metode rahasia, atau karena ketika batas waktu metode rahasia habis, bahkan dewanya sendiri mundur 2 langkah. Orang aneh macam apa dia? Jining Suang mengerutkan kening, dan teknik rahasianya dipatahkan satu demi satu. Dia, yang selalu bangga dan percaya diri, merasa tidak berdaya. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Apakah batas waktu untuk teknik rahasia sudah habis? Di sini, Ye Chen menundukkan kepalanya ke langit berbintang yang luas, menginjak galaksi emas, memutar lehernya, dan datang perlahan. Setiap langkah yang dia ambil, dia menginjak kehampaan. Karena batas waktunya habis, aku bisa menggantikanmu sekarang. Ye Chen tersenyum santai, memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju. Saat dia berbicara, tangannya gemetar, dia memegang tombak perang hitam di satu tangan, dan mengeluarkan pisau patah Tyrannosaurus di tangan lainnya. Melihat ini, Jining Suang mengerutkan kening, lalu berbalik, menginjak kekosongan, dan melarikan diri dengan cepat, karena pemuda di depannya terlalu aneh. Jika dia terus bertarung, sesuatu akan terjadi. Ingin pergi. Di belakangnya, darah Ye Chen melonjak, dan dia menginjak galaksi emas untuk membunuhnya. Misteri keterampilan sihir Taiksu membuatnya langsung menutup jarak beberapa ratus kaki ke Jining Suang, dan kemudian menusuk dewa yang menakutkan dengan tombak. Buah mangga. Jining Suang tiba-tiba berbalik, pusaran muncul di telapak tangan Yuyu, dan telapak tangan menelan cahaya ilahi. Ini mirip dengan metode rahasia Gua Taiksu. Ye Chen terkejut, berpikir bahwa Jining Suang juga mengetahui metode rahasia semacam itu. Di sini, setelah menelan cahaya ilahi, Jining Suang tidak berani bertarung, berbalik dan melintasi kehampaan, dan kecepatan melarikan diri tak terbendung, seperti pelangi ilahi 3 warna, menggambar busur indah di kehampaan. Meninggalkan. Ye Chen menginjak gerakan ilahi Kixing Taiksu, dan kecepatannya lebih cepat daripada Jining Suang. Ledakan. Gemuruh. Segera, satu demi satu gunung runtuh, dan pemandangannya bahkan lebih besar dari sebelumnya, yang secara alami menarik perhatian terlalu banyak orang. Apa? Bagaimana situasinya? Belum lama ini, tubuh roh misterius mengejar dan membunuh Qin Yu. Kenapa butuh waktu lama? Apa yang terjadi dengan tubuh roh misterius akhir-akhir ini? Seseorang menggaruk kepalanya dengan depresi. Di depan adalah Ye Chen dari Heng Yue, di belakang adalah Huo Zun, tubuh asli Taiyin, dan kemudian ada Qin Yu, dewa pembunuh Feng Yun, dan putra suci dari kekuatan misterius itu. Siapa bilang tidak? Huo Zun tidak akan mengatakan apa-apa. Tubuh roh misterius setidaknya sama bagusnya dengan mereka dalam pertempuran, tapi dari mana pembunuh Feng Yun, Qin Yu dan putra suci dari kekuatan misterius itu berasal? Bagaimana dengan legenda tubuh roh misterius yang tak terkalahkan? Bikin masalah. Segera, berita semacam ini menyebar dari Dongyue ke Sishu, dari Sishu ke Nanjiang, dan dari Nanjiang ke Beiyuan seolah-olah telah menumbuhkan sayap, sehingga menyebar ke seluruh dalam waktu 1/4 jam seluruh Chu Selatan, dan kemudian dari Southern Chu ke seluruh Great Chu. Lihatlah, biarkan aku memberitahumu. Gu Santong, yang masih menggambar pola keluarga situ, mengerutkan bibirnya. Anak itu tidak boleh menahan kentut yang bagus. Ini bidikan yang indah. Situ Longshan menggerakkan bibirnya. Engah.
Dalam kehampaan, Jining Suang terus-menerus terluka, dan kali ini dia berada dalam sosok yang memalukan. Kecepatan pelarian Ye Chen bukanlah penutup, dan kemampuan untuk mengejar dan membunuh bukanlah lelucon. Dia hampir mengejar dan membunuh Jining Suang beberapa kali, meskipun Jining Suang melarikan diri setiap saat, dia masih sangat menderita. Chapter 658, Jadilah baik, pulanglah. Engah. Saat cahaya berdarah melintas di langit, Jining Suang tiba-tiba menghentikan sosoknya, karena kecepatan Ye Chen terlalu cepat, tombak hampir menusuknya. Lari, kamu lari lagi. Suara itu datang dari depan, dan Ye Chen, yang mengejarnya, telah melewatinya dan menghalangi di depannya. Hei, mari kita bicarakan, kembalilah bersamaku. Ye Chen menjilat rambutnya. Masih kembali bersamamu. Kembali dan disegel lagi. Tebusan diminta sebagai tiket daging setiap 3 hari. Buat saya pusing sesekali. Menjadi marah padamu sepanjang hari. Memikirkannya, pipi Jining Suang memerah, dia tidak tahu apakah itu karena marah atau marah, terutama ketika dia melihat wajah Ye Chen yang memalukan, dia gatal karena kebencian, lebih dari sekali dia memiliki keinginan untuk mencubitnya hidup-hidup. Namun, Jalang tak tahu malu di depannya ini begitu kuat bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia bahkan tidak bisa mengalahkannya, apalagi mencekiknya sampai mati. Menantu perempuan, baiklah, pulanglah. Ketika Jining Suang panik, kata-kata Ye Chen terdengar lagi. Kamu bajingan naga kecil, pergilah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jelas, kata-kata barusan tidak diucapkan olehnya, tetapi oleh Taixu Gulong yang berada jauh di dunia bawah tanah Zengyangzong. Kamu adalah anak naga kecil, dan aku adalah naga kuno Taixu. Aku belum pernah melihat Taixu Gulong semurah ini, kamu benar-benar penipu, aku. Ye Chen berhenti sebelum dia selesai berbicara, karena dia merasa bahwa Jining Suang di sisi berlawanan telah berubah. Mendongak, pipi Jining Suang memerah lagi, dia tidak hanya marah, tetapi juga malu, dia adalah roh misterius, dan ini adalah pertama kalinya dia dianiaya seperti ini di depan umum. Marah, dia benar-benar marah. Di tempat, sikapnya berubah, menjadi lebih acuh tak acuh, tepatnya, sedikit dingin, dan rune berbentuk teratai muncul di antara alisnya, dia membubung ke langit. Ledakan. Di tempat, Wu Gaotian tersingkir dari lubang besar oleh Sengxia 3 warna. Kemudian, di atas langit berkabut, pemandangan besar muncul. Itu adalah bunga teratai, menutupi langit dan menutupi matahari. Anda juga dapat melihat di sekitar teratai, dikelilingi oleh berbagai penglihatan misterius, yang sangat indah dan menguraikan gambar yang indah. Dan dengan penyajian gambar yang indah, rambutnya juga berubah menjadi merah, dan auranya juga naik ke tingkat yang lebih tinggi pada saat yang sama. Pada saat ini, dia seperti ratu yang tak tertandingi, menghadap ke dunia. Samar-samar terlihat bahwa masih ada 2 percikan yang bermekaran di matanya yang indah. Kamu Jalang, lihat, kamu telah menyinggung perasaannya. Ye Chen mengutuk dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Yah, aku akan tidur dulu. Asteris tanda pagar Akeong dan tanda pagar. Ledakan. Di sini, Jining Suang, yang telah melonjak dalam kekuatan tempur, telah melambaikan tangannya, dan tangan batu giok kristalnya menutupi langit dan bumi sebelum dia benar-benar jatuh, sebuah gunung yang menjulang tinggi runtuh, seolah-olah dia tidak tahan dengan tekanannya yang kuat. Kamu bajingan naga kecil, aku akan menyelesaikan skor denganmu ketika aku kembali. Ye Chen buru-buru memblokir percakapan dengan Taixu Gulong, dan kemudian melangkah ke kehampaan dengan satu langkah, bahu Wang Fis bercampur dengan banyak teknik rahasia, dan meledakkan keluar melawan langit. Ledakan. Ledakan. 2 raungan bergema di langit tanpa urutan tertentu. Meskipun pukulan Ye Chen mendominasi, telapak tangan Jining Suang yang menutupi langit bahkan lebih kuat. Ye Chen, yang baru saja bergegas ke langit, ditekan di tempat. Sangat menggantung. Ye Chen menggosok tinjunya yang sakit, dan Palankes yang patah terus sembuh di bawah pemulihan yang mendominasi. Zeng. Jining Suang menyerang lagi, dan pedang ilahi Xuanling memotong galaksi, membelah langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen mengayunkan pisaunya dan naik, tetapi dia merasa sedikit kurang percaya diri di dalam hatinya. Kata-kata Taixu Gulong benar-benar membuat Jining Suang kesal. Meskipun dia tidak mengatakan kata-kata itu, mereka ada hubungannya dengan dia. Paong! Pedang Jining Suang yang tak tertandingi menghantam saber Tyrannosaurus dengan kuat. Bahkan kekuatan tempur Ye Chen diretas ke titik di mana dia hampir berlutut di tanah. Setelah kekuatan tempurnya melonjak, Jining Suang begitu kuat sehingga dia tidak terbatas.
Buka untukku. Ye Chen memarahi dengan lembut, darahnya melonjak, dan dia berdiri dengan penuh semangat. Ji Ningsuang tetap diam, wajahnya sedikit dingin, dia membuat segel dengan satu tangan dan melemparkan lautan awan untuk menekan Ye Chen, dan kemudian mengikuti tangannya seperti sinar cahaya ilahi, dengan kekuatan magis yang tak tertandingi. Sesudah yang lain, Ye Chen menggigit peluru dan bergegas maju, dan pertempuran pecah lagi. Ledakan, ledakan, gemuruh. Segera, raungan gemuruh bergema di langit yang luas, dan adegan pertempuran antara keduanya menjadi lebih besar lagi. Harus dikatakan bahwa Ji Ningsuang, setelah kekuatan tempurnya melonjak, memang seperti Ratu Dunia, mengalahkan Ye Chen hingga panik. Yang terpenting adalah kekuatan supernaturalnya telah menambah kekuatan yang kuat, yang membuat Ye Chen merasa depresi. Kekuatan para dewa. Ye Chen menemukan sumbernya, dan tahu kekuatan apa yang digunakan Ji Ningsuang, yang bisa membuatnya merasa tertekan bahkan di dalam darah tubuh suci kuno. Hanya ini yang bisa dia pikirkan. Jika kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Ye Chen mengutuk diam-diam sambil menghindar. Berpikir demikian di dalam hatinya, dia meninju, lalu berbalik dan berlari, kecepatannya secepat sebelumnya, dan kemampuannya untuk melarikan diri juga sebaik sebelumnya. Kemudian, maksudnya jelas, yaitu untuk memimpin Ji Ningsuang ke tempat di mana tidak ada seorang pun, jika tidak, identitas aslinya pada dasarnya akan terungkap jika dia memainkan kartunya di sini, bukan itu yang ingin dia lihat. Melihat Ye Chen menyelinap pergi lagi, Ji Ningsuang sangat marah. Pada saat ini, terutama ketika dia memikirkan kata-kata barusan dan apa yang terjadi akhir-akhir ini, dia bahkan lebih kesal. Robek mulutnya yang bau itu sebelum kamu mati. Kali ini, saat kekuatan tempurnya melonjak, kecepatannya juga meningkat secara besar-besaran. Melihat kecepatan Ji Ningsuang juga melonjak dengan kekuatan tempurnya, Ye Chen berlari sangat cepat, dan juga menggunakan keterampilan tubuh Teksu Sensing Jutsu hingga yang paling misterius dalam sejarah. Kecepatan itu sungguh menakjubkan. Melihat keduanya memulai babak baru pengejaran dan pelarian, mereka yang menyaksikan pertempuran bergegas lagi. Qin Yu diburu lagi. Segera, berita seperti itu menyebar lagi. Saat ini, ekspresi orang-orang yang mendengar berita itu menjadi sedikit aneh. Sejak mendengar berita tentang pertempuran antara tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius, situasi pertempuran terus berubah. Pertama, Ji Ningsuang mengejar dan membunuh tubuh suci kuno, dan kemudian tubuh suci kuno mengejar dan membunuh Ji Ningsuang, dan sekarang keduanya telah beralih. Akibatnya, orang kuat Zheng Yangzong dan orang kuat Qing Yunzong yang bergegas ke sini semuanya mengubah arah mereka dan membunuh Ye Chen dan Ji Ningsuang ke arah pertempuran. Ledakan. Dengan suara gemuruh, sebuah gunung runtuh, dan Ye Chen juga terhempas. Tapi saat berikutnya, pria ini berlari keluar hidup-hidup dan menendang, dan wajahnya ditutupi garis-garis hitam. Kekesalannya terutama ditujukan pada mereka yang datang untuk menonton teater. Dia ingin memikat Ji Ningsuang ke tempat di mana tidak ada yang bisa dipamerkan. Mereka akan mengikuti kemanapun mereka pergi, jika bukan karena penonton seperti mereka, dia akan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ji Ningsuang dan mengembalikan karabinnya. Kamu semua kenyang. Ye Chen mengutuk diam-diam, jika Ji Ningsuang bersedia memberinya waktu, dia tidak keberatan membersihkan tempat itu terlebih dahulu. Xuan Lingsen menyeberang. Pada saat dia panik, Ji Ningsuang menggunakan teknik rahasia yang kuat, melangkah menyeberang, masuk dalam jarak 20 kaki dari Ye Chen, dan kemudian menamparnya. Kamu menutup telepon lagi. Ye Chen tidak bisa bereaksi tepat waktu, tiba-tiba berbalik, dan meninju. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan dia melangkah mundur sambil dipukuli. Ji Ningsuang datang untuk membunuhnya, dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk menyelinap pergi. Dia sering menggunakan teknik sihir misterius, yang semuanya merupakan kekuatan supernatural, dan dia tidak bisa membedakan poin dari pemukulan Ye Chen. Bukannya aku tidak bisa mengalahkanmu, aku hanya belum menggunakan semua kekuatanku. Ye Chen merangkak keluar dari puing-puing dengan marah, tubuhnya dalam keadaan malu. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ji Ningsuang berjalan perlahan sambil memegang Xuanling Excalibur, pipinya yang memerah masih sedingin es. Aku akan istirahat. Ye Chen menyeringai dan menutupi lengannya. Belum lama ini, lengannya hampir dicabut oleh pedang Ji Ningsuang. Ji Ningsuang mengabaikannya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ye Chen, dan langsung membunuhnya dengan Xuanling Excalibur. Kamu masih bekerja keras. Ye Chen mengutuk secara diam-diam,
dan mengeluarkan saber Tyrannosaurus yang telah dimasukkan secara miring ke tanah. Namun, tepat ketika dia akan memulai babak baru pertempuran dengan Jining Xuang, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar dan sangat akrab berkumpul dengan cepat. Berhenti. Di tempat, Ye Chen memarahi dengan ringan, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang tajam tertuju pada ketiadaan Gao Tian. Chapter 659, Naga Suci dan Phoenix Suci. Berhenti. Dengan omelan lembut Ye Chen, Jining Xuang benar-benar menghentikan sosoknya. Namun, Jining Xuang berhenti menyerang bukan karena kata-kata Ye Chen, tapi karena dia juga merasakan jantung berdebar. Pada saat ini, seperti Ye Chen, dia juga menatap ketiadaan Gao Tian, dan matanya yang jernih dan acuh tak acuh juga tertuju pada ketiadaan Gao Tian, seolah-olah dia bisa melihat kekuatan yang kuat berkumpul di sana melalui suatu kekuatan magis. Segera, orang-orang yang berlari untuk menonton pertempuran mengikuti, dan mereka sedikit terkejut melihat bahwa mereka berdua tidak bertarung, tetapi menatap langit kehampaan. Apa yang kamu lihat? Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan juga tanpa sadar menatap ketiadaan Gao Tian. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat 9 pusaran besar, yang masih bergerak saat ini. Selama periode ini, ada guntur dan kilat yang merobek, guntur mengamuk, nyanyian naga bergema, dan paksaan yang kuat turun dari langit. Apa itu? Ekspresi penonton berubah, seolah mereka juga merasakan tekanan kuat dari pusaran. Pergi. Di tengah diskusi, teriakan Ye Chen terdengar, dan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah melangkah keluar. Tak perlu dikatakan, Jining Xuang juga bergerak, tanpa urutan tertentu dengannya, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Sudah larut. Suara main-main dan halus bergema di langit. Setelah kata-kata itu jatuh, 9 pusaran besar di langit tinggi kehampaan bergetar. Kemudian, di dalam setiap pusaran, ada seberkas cahaya yang sangat tebal yang langsung masuk ke tanah, dan setiap seberkas cahaya memiliki rune rumit yang beredar di atasnya, dan kemudian terjalin bersama untuk membentuk rantai rune, menghubungkan 9 balok besar dan tebal. Cahaya ke dalam satu kandang berukuran puluhan ribu kaki didirikan, menutupi Ye Chen dan Jining Xuang di dalamnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, ada serangkaian suara nyanyian naga yang dalam, dan nyanyian naga besar dengan ratusan kaki digantung di atas sangkar besar, dan masih ada energi naga yang mengelilinginya, dan setiap helai sangat berat. Terlalu Void Dragon dilarang. Melihat sangkar kekuatan supernatural yang begitu besar, para pembudidaya tua dengan mata tajam segera melihat metode rahasia macam apa itu, karena mereka telah melihatnya sebelumnya ketika Santo Alkimia Ye Chen bertarung dengan tuan rumah Yin Ziping. Kemudian, karena naga terlarang Taixu yang hanya dapat dilemparkan oleh tuan rumah, identitas orang yang bergerak secara rahasia terungkap dengan jelas. Brengsek. Ye Chen, yang berada dalam pembatasan naga Taixu, mengutuk secara diam-diam, merasa bahwa gelombang ki dan darah di tubuhnya terus-menerus larut, dan kekuatan spiritual yang agung juga ditekan kembali ke Danhai oleh kekuatan jiwa naga kuno Taixu yang kuat. Pada saat ini, dia secara alami menebak siapa orang yang menembak dalam kegelapan. Memikirkan nama orang itu, memikirkan wajah jahat dan licik orang itu, niat membunuhnya yang dingin mau tidak mau melonjak. Di sini, wajah Jining Xuang juga sangat dingin. Ye Chen bisa menebak, jadi dia bisa menebak, siapa lagi orang yang diam-diam menembak, selain Yin Ziping, pembawa acara Heng Yue. Pada saat ini, wajah keduanya menjadi jelek, dan mereka bertarung dengan sengit, dan mereka bahkan tidak menyadari Yin Ziping yang bersembunyi di kegelapan. Sekarang, keduanya berjuang untuk kehilangan kedua belah pihak, tetapi Yin Ziping telah memberikan Bao Yuaner. Tut-tut-tut. Segera, klik lidah terdengar, dan Yin Ziping keluar dari ruang kosong, penuh aura naga, tertawa main-main, dua baris gigi tajam itu, bahkan di siang hari, terlihat seperti itu. Yin Ziping. Para penonton langsung mengenali Yin Ziping. Dia sebenarnya bersembunyi di ruang kosong. Terjebak oleh penghalang naga Taixu, Qin Yu dan Jining Xuang mungkin akan berakhir di sini. Seseorang menghela nafas. Apakah kepala sekolah Heng Yue yang agung? No. Satu di billboard, juga suka merencanakan secara diam-diam. Di tengah diskusi, Jining Xuang sudah menatap Yin Ziping, wajahnya lebih dingin dari sebelumnya. Tidak seperti Ye Chen, dia diekspresi pada saat ini, niat membunuh telanjang. Kata-kata Nyonya Suci Xuanling salah. Yin Ziping mengangkat sudut mulutnya dan tertawa menggoda, aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin mengundang kalian berdua untuk kembali dan duduk.
Saya pikir saya cukup murah, tapi saya tidak berharap Anda lebih murah dari saya. Ye Chen memandang Yin Ziping dengan mencibir, mengapa, apakah Anda takut saya akan mencuri posisi No? Serangan diam-diam besar. Qin Yu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yin Ziping telah bersandar di singgasana, dengan santai memutar kunci pas di ibu jarinya, dan senyum menggoda di wajahnya menjadi semakin makmur. Itu kepura-puraan yang bagus, kata Ye Chen, tidak lupa untuk melepaskan energi naga jahat yang melilit tubuhnya. Mungkin paksaannya terlalu kuat, tetapi bahkan kekuatan tempurnya begitu ditekan sehingga sudut mulutnya meluap darah. Di sisi lain, kondisi Jining Suang tidak jauh lebih baik, sinar cahaya yang mengelilingi tubuhnya terus-menerus terhapus, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Sekarang keduanya telah direkrut, dan mereka dilumpuhkan oleh pengekangan Tai Sulong, esensi, energi sejati, dan kekuatan spiritual mereka semuanya dibubarkan, bukan kebetulan, mereka akan disempurnakan sampai mati di dalam kandang. Jining Suang tidak mengetahuinya, tetapi Ye Chen merasa sangat dalam karena dia telah dipenjara oleh naga Taiksu. Terlebih lagi, yang membuat wajahnya terlihat jelek adalah kali ini Taiksu Longjin lebih kuat dari yang terakhir kali, yang terpenting adalah dia memiliki kekuatan melahap, ki, darah, esensi sejati, dan kekuatan spiritualnya semuanya dilahap. Bahkan aku ditekan, dan para jenderal yang mati, api peri, guntur langit, dan boneka pada dasarnya tidak berpengaruh. Pada saat krisis, pikiran Ye Chen berlari kencang. Menggunakan Amaterasu dan Danzu Dragon Soul dapat mematahkan larangan naga Taiksu. Namun, salah satu dari dua metode ini akan mengungkap identitasku. Mata Ye Chen berkilat dengan terang dan gelap yang tidak pasti, dan dia selalu ingat bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan identitasnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Bergerak dengan cara ajaib. Tidak, ini tidak bisa diandalkan. Rasanya kesengsaraan surgawi lebih langsung, kata Ye Chen, tidak lupa untuk melihat Misty Void, kesengsaraan surgawi ketika dia memasuki alam Netherworld masih disegel olehnya, jika ini adalah hukuman ilahi, Tai Sulong Jin pasti akan dicincang menjadi ampas. Sia-sia menggunakan kesengsaraan surgawi. Suara halus naga kuno terdengar di lautan para dewa, gunakan kekuatan darah dari tubuh suci kuno. Apakah ini dapat diandalkan? Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan tidak percaya. Dapat diandalkan dan dapat diandalkan, itu harus dapat diandalkan. Taiksu Gulong berkata dengan santai, kirimkan suara ke Jining Suang, sehingga dia juga dapat menggunakan kekuatan darah. Kedua darahmu adalah Yin dan Yang, dengarkan aku, kamu benar. Percayalah sekali, kata Ye Chen, tidak lupa mengirim transmisi suara ke Jining Suang. Segera, Jining Suang melihat ke samping ke arah Ye Chen, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya yang indah, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Kamu akan tahu jika kamu bisa mencobanya. Ye Chen mengangkat bahu, hei, musuh ada saat ini, dan kita harus bekerja sama dengan tulus. Adapun keluhan di antara kita, mari kita bicarakan setelah kita keluar. Kamu tidak perlu mengingatkanku, kata Jining Suang dengan acuh tak acuh. Kalian berdua, bagaimana perasaanmu? Ketika keduanya berbicara, Yin Ziping, yang duduk santai di atas kehampaan, tersenyum tipis, dan masih ada kilatan suram di matanya yang berbahaya. Aku bisa mendengarnya. Ye Chen mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, dia meledak menjadi cahaya keemasan, dan nyanyian naga yang perkasa terdengar. Saat berikutnya, bayangan naga emas keluar dari tubuhnya, yang diubah oleh darah tubuh suci kuno. Mengaum. Deru naga emas meraung ke langit, berputar-putar di sekitar Ye Chen. Pada saat yang sama, desisan Phoenix terdengar dari tubuh Jining Suang, dan Phoenix berwarna-warni keluar dari tubuhnya, yang dipadatkan oleh kekuatan darah dari tubuh roh misterius. Segera, naga suci meraung, Phoenix ilahi meringkik, dan bayangan naga emas besar dan Phoenix Genius besar membubung ke langit, terjalin dan berputar-putar. Melihat ini, Yin Ziping tiba-tiba berdiri, dan segera membuat segel, dan segel naga besar yang ditekan Ling Tian. Apa itu? Para penonton memandangi bayangan naga emas dan burung Phoenix berwarna-warni dengan takjub. Metode tubuh suci kuno dan tubuh roh misterius benar-benar luar biasa. Beberapa biksu senior berseru, merusak. Di tengah diskusi, Ye Chen dan Jining Suang berteriak lembut, dan kekuatan naga suci dan Phoenix ilahi yang saling terkait menjatuhkan segel naga besar yang turun dari langit di tempat, dan sangkar penjara naga Taiksu yang besar juga meledak. Bahkan Yin Ziping terkejut mundur setengah langkah. Kamu, sialan. Begitu kurungan itu rusak,
Ye Chen menginjak galaksi emas dan mengayunkan sabre Tyrannosaurus untuk membunuh Yin Ziping. Zeng! Dengan dentang pedang, Ji Ningsuang juga bergerak, menginjak laut roh misterius dan memegang pedang ilahi roh misterius, dia juga membunuh kehampaan. Chapter 660, Pertikaian Puncak Feng Yun. Melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang menyerang, bukannya takut, Yin Ziping menunjukkan dua baris gigi putih, aku benar-benar meremehkanmu. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tersenyum menggoda, dan mendorong secara horizontal dengan telapak tangannya, menembakkan 9 bayangan naga besar. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga besar meraung, dan suaranya sekeras guntur. Setiap tubuh naga dipenuhi dengan untaian energi naga, dan setiap helai energi naga seberat gunung, menyebabkan kehampaan bergetar dan langit berguncang. Bersenandung. Ye Chen mencibir, kuat dan mendominasi, dia mengayunkan pisaunya dan menebas 3 bayangan naga secara horizontal dengan satu pukulan, lalu menyapu 3 bayangan naga dengan telapak tangannya, dan menghancurkan 3 bayangan naga menjadi ketiadaan. Adapun 3 bayangan naga terakhir, mereka langsung tenggelam oleh lautan bintang keemasan. Jangan khawatir, masih ada lagi. Yin Ziping tertawa menggoda, tangisan naga Taiksu muncul, menutupi langit dan menutupi matahari, dan itu juga seberat gunung, dan masih turun, tetapi gunung tidak bisa menanggung tekanannya, satu demi satu runtuh. Melihat ini, Ye Chen hendak membunuh langit di tempat. Namun, kecepatan Ji Ningsuang bahkan lebih cepat, dan pedang ilahi Xuanling tidak tertandingi. Dengan satu pedang, sungai bintang cahaya pedang terpotong, dan segel naga Taiksu yang membubung ke langit terbelah di tempat. Pada titik ini, mereka bertiga berhenti berkelahi, masing-masing berdiri dalam kehampaan. Di satu sisi, Ye Chen menginjak lautan emas bintang-bintang, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura emas, seluruh tubuhnya seolah-olah terbuat dari emas, dengan ki dan darah yang agung, dan semangat juang yang hebat, seperti dewa perang. Di satu sisi, Ji Ningsuang menginjak lautan roh misterius, dikelilingi oleh cahaya ilahi, setiap helai rambutnya sangat indah, setiap helai rambutnya diwarnai dengan kemegahan ilahi, dan auranya juga sangat kuat, hanya seperti gadis surgawi dari 9 langit. Di satu sisi, Yin Ziping menginjak laut naga Taiksu, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi naga. Ada semburan nyanyian naga yang dalam bergema di seluruh tubuhnya, dan tekanannya sangat kuat. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan sekitar meledak umumnya kuat, seperti Raja Dewa. Ledakan, ledakan, gemuruh. Mereka bertiga berdiri dengan 3 kaki, masing-masing dengan aura tirani sehingga kehampaan bergetar dan langit berdengung. Pada adegan ini, penonton dari segala arah heboh, mata mereka berbinar, dan mereka menonton dengan saksama, karena takut melewatkan adegan yang indah. Qin Yu, tubuh suci kuno, Ji Ningsuang, tubuh roh misterius, dan Yin Ziping, 90% tuan rumah, ini adalah 3 orang paling menakjubkan di Dacu hari ini. Seseorang tidak bisa tidak berseru. No. 1, 2, dan 3 di Big Chu Billboard, ini jelas merupakan duel puncak di Billboard. Daftar Feng Yun No. 1 memilih Feng Yun No. 2 dan No. 3, siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Banyak orang sudah mulai menebak hasil dari pertempuran ini. Kalian memenuhi syarat untuk melawanku. Di tengah diskusi, suara berkabut dan menggoda Yin Ziping bergema di langit, suaranya penuh keagungan, seolah-olah dia adalah raja dunia. Itu kepura-puraan yang bagus. Ye Chen sedang menggantung tusuk gigi, membawa pisau Tyrannosaurus, dan mengorek telinganya dengan satu tangan. Sekilas, dia tampak seperti dewa perang emas, tetapi mulai sekarang, dia lebih mirip bajingan bekas. Lalu, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Yin Ziping tersenyum tipis, dan tawa itu semakin menggoda. Kamu sangat menutup telepon, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memilih kami berdua, aku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Ji Ningsuang sudah bergerak, menginjak lautan roh misterius, dan membunuhnya secara langsung. Pelacur ini lebih ganas dariku. Ye Chen mengungkapkan rasa malunya, dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Ningsuang akan menyerang dengan sangat rapi, dan yang paling penting adalah dia dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuhnya terhadap Yin Ziping telanjang. Jika kamu ingin bertarung, aku akan memanggilmu dulu. Ye Chen mengangkat telinganya, dan secara sadar bertindak sebagai penonton. Zeng. Saat Ye Chen berbicara, Ji Ningsuang telah menebas pedang yang tiada taranya, membelah langit.
Namun, meskipun pedangnya tak tertandingi, pedang itu dipukul mundur oleh telapak tangan Yin Ziping yang menutupi naga ilusi itu. Kamu membunuhnya, dan aku tidak akan pernah mati hari ini. Ji Ningsuang bergumam di dalam hatinya, niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Dia menghentikan sosoknya, dan mendorong lautan awan dengan satu telapak tangan, diikuti oleh 9 langit segel roh yang mendalam dan jari roh mendalam 9 surga. Tidak masuk akal. Yin Ziping mencibir, merentangkan tangannya ke langit, dan menyapu lautan awan Ji Ningsuang, lalu membalikkan telapak tangannya dan menghancurkan segel roh mendalam 9 surga Ji Ningsuang, dan kemudian Taiksu menunjuk, memaksa kembali Ji Ningsuang. Hujan menghapus semuanya. Angin dan debu. 3000 dunia bunga. Ji Ningsuang membentuk segel dengan satu tangan, dan melemparkan 3 jenis metode terlarang Xuanling dalam satu nafas. Segera, para dewa menghujani dari langit, dan kelopak tak terlihat muncul dengan aneh, atau jatuh dari langit, atau berkibar di medan perang. Itu benar-benar seperti dunia ribuan bunga, indah dan berwarna-warni, dan akhirnya angin tak terlihat membentuk sebuah pusaran nyata angin dan bunga. Bunga dan hujan tidak berhubungan satu sama lain, tetapi dunia yang diciptakan oleh 3 teknik rahasia itu indah dan menarik, yang memukau penonton dari segala arah. Ledakan, gemuruh. Kekuatan yang terjalin dari 3 larangan utama sangat kuat, dan kehampaan yang hancur bergemuruh dan bergetar. Tidak ada guntur, tetapi ada suara guntur. Ini kuat, tapi kamu jauh di belakang. Yin Ziping tertawa menggoda, tetapi mengangkat lengannya sedikit, merentangkan kelima jarinya, dan melihat pusaran hitam muncul di telapak tangannya, berputar dengan cepat, dan dengan cepat menjadi besar. Segera, kekuatan misterius yang terjalin oleh 3 metode rahasia Ji Ningsuang dicabik-cabik oleh pusaran hitam, dan akhirnya ditelan. Teknik rahasia macam apa ini? Para penonton dari segala arah tercengang. Betapa kejamnya 3 seni rahasia Xuanling, mereka dihancurkan dengan begitu sederhana. Tuan rumah dengan kecocokan 90% benar-benar menentang langit. Ini bukan gua Taiksu. Tidak jauh dari sana, Ye Chen, yang masih menonton pertempuran, menyipitkan matanya sedikit. Ini adalah kekuatan melahap yang sangat kuat. Itulah seni iblis yang menelan surga. Tiba-tiba, suara halus Taiksu Gulong bergema di lautan ilahi Ye Chen. Menelan Heaven Devil Art. Ye Chen mengangkat alisnya. Berbicara tentang teknik rahasia ini, sebaiknya aku memberitahumu tentang Taoti dulu. Kerakusan adalah binatang buas yang sangat ganas. Alasan mengapa mereka disebut ganas adalah karena mereka sangat rakus, dan mereka memakan apapun yang mereka lihat. Mereka semua seperti hantu kelaparan. Tidak ada yang tidak berani mereka telan, karena mereka kuat, tetapi juga karena seluruh suku mereka memiliki masalah kerakusan yang aneh ini, yang menyebabkan terlalu banyak ras punah di era prasejarah. Menyatakan perang terhadap klan Taoti, dan perang berlangsung hampir 100.000 tahun, aliansi 10.000 klan menang, tetapi menderita banyak korban, dan klan Taoti yang kalah pergi jauh ke perbatasan alam semesta. Setelah mendengar kata-kata Taiksu Gulong, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Lalu apa hubungannya ini dengan seni iblis menelan surga? Tentu saja itu ada hubungannya dengan itu, Taiksu Gulong berkata perlahan, kerakusan rakus adalah metode rahasia untuk menelan langit. Teknik rahasia tertinggi, dan teknik rahasia tertinggi itu adalah seni iblis menelan surga di tanganmu. Seperti untuk orang yang telah mencapai kultivasi hebat, dia adalah anggota ras iblis, yang dikenal sebagai Raja Iblis Penelan Surga dalam sejarah. Ini sangat menggantung. Ye Chen terkejut. Namun, meskipun teknik rahasia ini mendominasi, itu jahat. Taiksu Gulong tidak berdiri dan berkata, seni iblis yang menelan surga memiliki kelemahan sejak awal. Teknik rahasia jahat Jingyuan dan jiwa. Setelah mempraktikkan sihir ini keterampilan, pikiran akan diserang oleh kebencian dan permusuhan di masa depan, dan semakin banyak Anda menelan, semakin kuat serangan balasannya. Menjadi iblis besar yang membunuh seperti Rami. Tampaknya kamu memahami kekuatan supernatural ini dengan sangat baik. Ye Chen memandang Taiksu Gulong sambil tersenyum. Aku naga kuno Taiksu, aku tidak tahu apa-apa. Kamu tahu, jiwa naga kuno Taiksu dalam tubuh Yin Ziping juga harus mengetahuinya. Ye Chen menggosok dagunya, tampaknya seni iblis menelan langit Yin Ziping diteruskan ke Yin Ziping. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya, kami dulunya adalah satu, tetapi setelah dipotong menjadi 3 oleh Xuan Chen, kami mewarisi ingatan yang berbeda. Jiwa naga kuno mungkin tidak mengetahuinya, dan aku mungkin tidak mengetahui kekuatan sihir rahasia yang mereka ketahui.
Aku mengerti. Ye Chen mengangguk. Aku berkata, kamu tidak akan menonton pertunjukan selamanya. Taixu Gulong berkata dengan santai, dan melirik 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat adegan pertempuran Jining Xuang dan Yin Ziping melalui 9 avatar. Kamu de mantan pacar bukan lawan Yin Ziping. Yin Ziping memiliki jiwa naga kuno Taixu di tubuhnya, itu harus sangat akrab dengan kerugian dari metode rahasia para dewa. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke sisi lain dari kehampaan. Di sana, pertempuran antara Jining Xuang dan Yin Ziping berlangsung sengit. Yang mengejutkannya adalah bahwa Jining Xuang sedikit tidak normal hari ini, seolah-olah dia sudah gila, menyerang dengan cara apapun. Namun, meskipun dia tak tertandingi dalam kekuatan tempur, dia ditekan oleh Yin Ziping, dan seperti yang dikatakan Taixu Gulong, setiap kali dia melemparkan sihir misteriusnya, dia akan ditahan darah. Di sisi lain, Yin Ziping pada dasarnya utuh, dan kekuatan tempurnya hanya tirani, yang membuat Ye Chen sedikit takut, dan dia berada di atas angin, dan Jining Xuang merasa malu setiap kali dia menggunakan kekuatan sihir rahasia. Meskipun aku benar-benar ingin menuai keuntungan menjadi seorang nelayan, aku tidak senang melihatmu begitu sombong. Ye Chen segera menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dan membunuhnya. Hah! Qin Yu juga ingin bergabung dalam pertempuran. Tindakan Ye Chen menarik perhatian penonton dari segala arah. Mungkin begitu. Seorang biksu yang lebih tua membelai janggutnya dengan ringan, tampaknya dia bergandengan tangan dengan Jining Xuang untuk membunuh Yin Ziping. Dengan cara ini, dia akan menjadi nomor 1 dalam daftar. No. 2 dan No. 3 bergabung untuk melawan No. 1. Ini akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Mata semua orang menjadi tajam. Aku menghadiahimu dengan pedang. Ketika semua orang berbicara, Ye Chen sudah memasuki lingkaran pertempuran, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Tian adalah cahaya pedang yang tak tertandingi. Melihat ini, Yin Ziping, yang akan menggunakan metode rahasia untuk melukai Jining Xuang dengan parah, mau tidak mau mengerutkan kening. Segera, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan telapak tangan yang ditutupi dengan cakar naga ilusi mengirimkan telapak tangan ke langit, yang menghancurkan cahaya pedang Ye Chen di tempat. Mengapa, kamu ingin bermain juga? Yin Ziping memandang Ye Chen dengan main-main. Pisauku dirancang untuk membunuh binatang. Ye Chen tidak memandang Yin Ziping, tetapi menghirup pisau Tyrannosaurus, dan kemudian dia tidak lupa menyekanya dengan lengan bajunya. Mendengar ini, mata Yin Ziping menjadi dingin, dan wajahnya menjadi sedikit kejam. Bantu aku membunuhnya, dan keluhan di antara kita akan terhapus. Di sini, Jining Xuang, yang dalam keadaan malu, mengirim transmisi suara ke Ye Chen.